Baiklah, terima kasih Bu Aji atas waktunya hari ini. Sama-sama. Maaf sudah mengganggu waktunya Bu Aji. Insya Allah tidak. Oke, hari ini Bu Aji saya mau bertanya ini tentang tugas guru saya ini 3.1 tentang pengambilan keputusan. Nah, Bu Aji pasti sebagai pemimpin pembelajaran dalam saya pasti pernah melakukan beberapa pengambilan keputusan yang mungkin sempat bikin galau juga Bu Aji ya. Nah, yang saya ingat itu yang kemarin ini Bu Aji, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sebenarnya, waktu kemarin itu di Makassar ada surat edaran untuk menunjukkan anak-anak kita ya, daring Bu Aji ya. Daring. Nah, Bu Aji ini berani mengambil keputusan untuk anak-anak Tetap muka ke sekolah ya. Nah, itu pertimbangannya apa Bu Aji? Mungkin bisa sharing sama kami Bu Aji. Iya, terima kasih. Saya coba menanggapi pertanyaannya, Bu Guru. Keputusan itu saya ambil pertimbangkan pertama gini, kalau tingkat PAUD TK itu kesulitan untuk sekolah daring, kan? Yang pertama sih begini, sebetulnya sih kegiatan sekolah itu pembelajaran itu tidak di sekolah, tapi di rumah. Nah, tetap di rumah tapi di rumah orang tua murid yang bersedia, bahkan di rumah saya sebagai gurunya atau teman-teman guru lain yang bersedia rumahnya dipakai untuk belajar. Jadi gitu. Kami prakteknya tidak melakukan kegiatan di sekolah karena ada himbauan dari pemerintah ya, dari dinas pendidikan juga bahwa tidak boleh belajar di sekolah. Jadi kami lokasikannya di rumah orang tua murid atau di rumah guru. Pertimbangannya kami tetap muka, yang pasti pertama karena anak TK belajar untuk tidak tatap muka atau daring itu kesulitan. Kita tahu anak TK itu tidak bisa konsentrasi belajar dengan bermenit-menit ya. Paling maksimal tuh 10 menit, 15 menit bisa duduk anteng, sesudahnya pasti bubar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar daring itu juga orang tua yang kesulitan. Pertama, jika anaknya lebih dari satu yang membutuhkan pemakaian alat HP dan juga internet ya, yang pastinya itu yang dibutuhkan untuk daring. Kesulitan itu yang kedua. Yang ketiga juga, tidak semua orang tua murid ada di rumah, ada yang bekerja. Jadi kalau orang tuanya bekerja, siapa yang menemani anak belajar di rumah? Neneknya juga belum memungkinkan dia mampu menguasai IT. Itu pertimbangan yang pertamanya dan yang utamanya. Ya. Oke, baiklah Bu Aji. Sekarang kita masuk ke pertanyaan tugas saya Bu Aji ya. Nah, intinya dalam pengambilan keputusan itu Bu Aji kan misalnya ada kita berpatokan pada adanya dilema etika, ada juga kebutuhan moral. Nah, bagaimana kira-kira Bu Aji mengidentifikasi bahwa sebuah kasus itu ini adalah kebutuhan moral, ini adalah dilema etika di mana benar lawan benar Bu Aji ya kalau dalam etika. Bagaimana Bu Aji mengidentifikasi masalah-masalah itu dalam keputusan Bu Aji? Kalau masalah etika atau dilema etika itu mungkin kita bisa ambil kasus ya, misalnya begini. Seperti kemarin ada kejadian itu ada anak di kelas sama temannya diganggu, biasa kan gitu, dan anak sekarang namanya anak TK ya, bercanda-bercanda jadi menangis, hanya begitu. Akhirnya ketika ada anak satu ini menangis, dia minta pulang, kemudian diantar pulang ke rumah. Sampai di rumah pihak keluarganya tuh merasa tidak suka gitu ya, kenapa anak saya sampai menangis dan dibawa pulang gitu kan. Ketika ditanya di sekolah, ditanya sama gurunya, anak ini tidak terus terang kondisinya kalau diganggu temannya seperti itu. Tapi di rumah anak ini bercerita apa adanya gitu menurut orang tuanya. Kebetulan yang menerima itu, yang menjaga di rumah itu neneknya, seperti tadi saya bilang tuh. Kan nenek itu kan sifatnya agak beda dengan orang tua ya. Pemahaman kasih sayang nenek kepada cucunya dengan orang tua kepada anak kan agak beda. Biasanya nenek lebih berlebihan ya. Saking anaknya tuh, cucunya merasa diganggu, menangis pulang di rumah, datanglah itu nenek ke sekolah. Marahlah ceritanya di sekolah, itu protes, kenapa cucu saya diganggu begini, kenapa cucu saya sampai dipukul sama temannya gitu. Nah ini kan berarti saya menghadapi tiga ini orang tua. Dua orang tua dari pihak anak yang menangis, yang kedua orang tua yang anak yang mengganggu temannya tadi, yang ketiga dengan gurunya. Kan guru kan ikut, namanya dia yang harus dari awal menjaga di lingkungan kelasnya kan, dia yang bertanggung jawab kan. Nah ini tiga ini pasti kan saya harus hadapi nih, bagaimana mengatasinya supaya tidak terjadi yang lebih parah lagi ya. Jadi pendekatannya saya pertama, ketika nenek itu datang ke sekolah menyampaikan keluhannya dengan muka masamnya dengan muka marahnya, sampai meminta maaf tuh orang tuanya, mau saya temui, mau saya sampaikan kenapa sampai mengkucuk saya gitu. Nah,
kita menyelami dulu beliau kondisinya sebagai orang lebih tua, kan? Kita hargai dia dulu, dengar dulu apa keluhannya. Terus setelah dia sudah agak tenang, baru kita sampaikan. Pertama saya secara pribadi, dan kedua sebagai wakil dari guru-guru, mohon maaf pertamanya ya pada orang tua, sebenarnya itu supaya bisa mau mengerti bahwa namanya anak-anak TK, namanya anak masih kondisi seperti itu, bergaul berteman kadang bercandanya kelebihan ya, apalagi kalau anak biasa seperti lihat pernah kejadian rame kan itu yang anak main pukul-pukulan ya karena nonton. Pertanyaan kedua Bu Haji, selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Bagaimana Bu Haji dalam membuat keputusan di sekolah? Selama pengalaman Bu Haji menjadi kepala sekolah. Iya. Kalau saya gini, jadi kalau seandainya ada antar guru lah kelas ya. Pernah kejadian juga dulu sebetulnya ada guru sempat bermasalah. Ya, saya melakukan pendekatan kepada guru yang masalah karena sampai dia tuh dibenci sama teman-teman guru yang lain. Bahkan diminta supaya keluarlah, jangan lagi mengajar di sini gitu. Saya melakukan pendekatan juga kepada si guru yang bersangkutan kan. Iya, dari hati ke hati saya panggil ke rumah gitu kan, karena dia sudah tidak mau lagi datang ke sekolah kan, karena gitu terus. Tapi di pihak teman-teman yang lain saya sampaikan, kalian jangan salah sangka dulu. Saya melakukan pendekatan ini untuk memberikan arahan kepada guru bersangkutan. Jangan dikira saya karena berpihak pada dia, saya gitu. Sampaikan kepada guru-guru yang lain gitu. Supaya mereka mengerti bahwa saya melakukan pendekatan ini bukan membela dia kan. Akhirnya itulah, ini pun sempat saya utarakan ketika saya melakukan tes wawancara skala penggerak dulu. Jadi saya sampaikan itu bahwa saya melakukan pendekatan pada guru ini yang alhamdulillah walaupun dia awalnya maunya guru-guru teman-teman yang lain itu dia dikeluarkan dari sekolah, tapi kita tidak secara seperti itu, tidak kasar ya. Jadi bukan dengan menguatkan, tapi sudahlah kamu mengalah saja. Mengalah untuk menang itu lebih baik. Allah lebih tahu mana yang baik dan yang benarnya, toh. Betul-betul. Karena di sini banyak, di sana satu kan lebih banyak yang. Ternyata istilahnya usulan saya bilang kalau ini urusan sekolah, jangan dimasukkan ke urusan pribadi. Mungkin ada efek unsur pribadi juga dari masing-masingnya, masing-masing guru. Jadi akhirnya saya sampaikan, ya sudah, nggak apa-apa kamu ini saja lebih baik mengundurkan diri. Tapi saya akan bantu mencarikan tempat sekolah yang lain untuk kamu. Jadi itu solusi yang saya lakukan. Jadi saya ajukan dia untuk mengundurkan diri daripada dia di sini juga berdilema mau mengajar tidak bebas hati karena nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Akhirnya dia bersedia mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri. Kemudian saya carikan di sekolah lain untuk mengajar. Jadi alhamdulillah seperti itu prosesnya. Jadi di sana senang, di sini